Inilah ujian yang sedang kita tunggu-tunggu. Apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap orang-orang yang dianggap bagian dari anasir-anasir mantan Presiden Jokowi. Mantan Presiden Jokowi ini akan dimenangkan dalam tanda petik dalam kasus dugaan ijazah palsu itu karena masih ada perangkapnya di kepolisian itu. Sepertinya publik udah tahu bahwa Roy Suryo CS kemungkinan akan kalah di situ gitu. Yang menarik adalah soal sosok Panglima TNI ya. Kalau kita bicara tentang sosok Panglima TNI, ya dia dalam kasus Kunto justru terlihat seperti masih setia dalam tanda kutip kepada tuan lamanya ya yang mengangkatnya. Karena dia mantan dan pas pampres juga. Tetapi dalam kasus ini sepertinya justru TNI akan berhadapan dengan institusi, Anda bilang Parcok tadi, yang masih belongs to kekuasaan lama, Jokowi lah ya. Dan juga misalnya kita kaitkan dengan kasus ijazah palsu di mana Jokowi tiba-tiba menghindari gugatan perdata dan kemudian lari ke pidana, di mana barangkali dia lebih yakin bahwa kalau pidana mungkin kalau dia masih memiliki pengaruh yang kuat karena Kapolri orang dia. Kan menarik ini, Bung, ya. Ini dua orang ini sepertinya bakal berhadapan tuh. Jokowi dan Prabowo dalam level tinggi dan kemudian Panglima TNI dan Kapolri dalam level bawah atau second layernya. Saya ngomong seperti ini karena saya ingin apa adanya terus terang. Tentu yang skenario ini akan dibantah oleh semua juru bicara negara. Tapi kan it is masuk akal ya kan, make sense gitu. Silakan Bung. Oke, jadi kalau saya melihat juga dalam kasus SK surat keputusan mutasi perwira tinggi terkait dengan Letnan Jenderal Kunto Arifibowo, maka menurut saya bisa saja Bung, bahwa Panglima TNI di SK pertama di 29 April itu sudah juga melaporkan kepada Presiden. Bisa saja. Tapi kemudian ketika reaksi menjadi sentimen negatif, maka diminta diubah oleh Presiden juga. Bisa saja Presiden mengetes itu. Sehingga saya nggak gitu yakin juga bahwa apa iya Panglima TNI berani melakukan kewenangan yang menjadi sewenang-wenang begitu ya. Jadi bisa saja juga tanpa pemberitahuan Presiden, atau bisa juga Presiden tahu kemudian karena melihat reaksinya menjadi negatif maka bisa diubah. Nah, kita juga tunggu ini apakah kemudian ada sentimen negatif atau apa, akan ada diubah atau apa. Nah, saya kira juga sekarang Presiden sedang menguji loyalitas orang-orang yang diangkat oleh Presiden Jokowi, baik itu di institusi militer, institusi kepolisian, dan institusi di dalam pemerintahan, baik itu legislatif maupun yudikatif serta legislatif, kan begitu. Jadi
inilah ujian yang sedang kita tunggu-tunggu. Apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap orang-orang yang dianggap bagian dari anasir-anasir mantan Presiden Jokowi. Nah, kita kan tidak tahu juga nih begini, apakah ini duit tunggal gitu kan, sehingga kemudian ada dua matahari kembar, atau Prabowo sedang perlahan-lahan melepaskan bayang-bayang Presiden Jokowi. Di dalam politik kan sah-sah saja orang menduga-duga seperti itu, nggak ada salah. Itulah analisis, bukan bicara salah benar, juga bukan menuduh. Ini bukan masalah hukum, tapi ini analisis politik begitu. Ada spekulasi ya yang mengatakan bahwa sebentar lagi itu akan diganti Kapolri. Anda juga pernah mengatakan itu kan? Dan berkembang spekulasi seperti itu, lalu kemudian orang liar mengaitkannya dengan terburu-burunya Jokowi kemudian datang ke Polda Metro dan Bareskrim untuk menyerahkan ijazahnya agar ada dalam tanda kutip settlement, selesai, tidak lagi dia di oyak-oyak kalau orang Jawa tuh, dikejar-kejar, karena institusi yang barangkali masih loyal ini akan menyelamatkan dia. Tidak ada lagi pembuktian soal ijazah, tetapi bergeser gawangnya ke pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda kalau skenario ini yang disodorkan, apa pendapat Anda? Nah, Bung, kalau kita sebagai aktivis mahasiswa dulu kan kita ingat kan soal pasal menghina orang hina, tanpa dihina orang itu sudah hina dina, kan begitu ya? Gitu ya. Jadi gini, Bung, ini jadi isunya udah bergeser nih ya. Yeah. Isunya udah bergeser. Nah, enggak, isunya tetap dalam rangka tadi, ya kan? Pengamanan karena gangguan penegak hukum yang masih dikuasai anasir lama, oligarki dan lain sebagainya. Lalu penegak hukum nomor satunya nih ada isu mau diganti karena itu cepet-cepetan gitu. Sebelum diganti, selesai masalah kami gitu. Gimana? Ya, bro? Jadi gini kan, dalam sejarah kepolisian di era reformasi, Listio Sigitlah Kapolri terlama karena hampir sekitar 4,5 tahun. Yang lain misalnya Idam Aziz cuma setahunan. Sutarman karena memang masa peralihan dari SBY ke Jokowi nggak lama juga. Tito sekitar 3 tahunan saja. Jadi wajar saja kalau kemudian publik menuntut harus ada pergantian Kapolri. Tapi saya kira di sisi lain bisa saja Listio Sigit dianggap berjasa oleh Presiden Prabowo dalam memenangkan Pilpres kemarin, sehingga tidak bisa serta-merta langsung dicopot. Ya, artinya kira-kira nih ucapan terima kasih lah ya dari Presiden Prabowo Subianto kepada orang-orang yang dulu turut membantu di dalam pilkada ataupun pilpres, sehingga tidak bisa langsung meminggirkan orang-orang yang diduga bagian dari anasir Presiden Jokowi. Makanya ada 16, katanya kan ada 16 orang yang bagian dari pemerintahan Jokowi masuk di dalam kabinet, plus tambah satu lagi jadi 17 ketika akhirnya Luhut Binsar Panjaitan seperti menelan ludahnya sendiri yang tidak akan aktif lagi, ternyata mau juga di posisi Dewan Ekonomi Nasional. Malah kan jadi super menteri sepertinya. Nah, super menteri, dan ternyata juga kehadirannya masih luar biasa kan, dengan ucapan-ucapannya yang kontroversi gitu.
Nah, jadi menurut saya salah satunya adalah yang mengusulkan pemakzulan Gibran itu kampungan. Iya. Berarti Pak Tri kampungan ya, yang jenderal-jenderal itu kampungan. Atau ke luar negeri, pindah ke warga negara. Oke. Ya, itu kan cara-cara fasis yang tidak boleh kita tiru. Kita mesti mengkritik loh, jangan seperti itu. Itu kan bad communication. Ya itulah ciri-cirinya sang bapak itu kan. Jadi menurut saya memang bisa saja ada kekhawatiran dari Presiden Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu itu. Maka orang kan sebenarnya begini Bung, orang rata-rata sudah membuat persepsi, berasumsi bahwa Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini akan dimenangkan dalam tanda petik dalam kasus dugaan ijazah palsu itu karena masih ada perangkapnya di kepolisian itu. Jadi sepertinya publik udah tahu bahwa Roy Suryo CS kemungkinan akan kalah di situ gitu. Jadi nggak usah kaget juga kalau kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan itu kalah, karena publik juga sudah melihat loh ya bagaimana posisi independensi kepolisian selama masih banyak dugaan-dugaan kontroversi. Di satu sisi katanya ada familinya mantan Presiden Jokowi yang menyerahkan ijazah, tapi kemudian beredar ada orang Bareskrim mendatangi Presiden Jokowi meminta ijazah. Kan bingung Bung, dalam pengertian susah ketika Jokowi barangkali benar, orang sudah nggak percaya lagi kan. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya kan gitu. Jadi kalaupun dia benar, orang udah nggak yakin gitu Bung ya, karena sudah terlalu banyak dicatat kebohongan-kebohongan yang kemudian secara fakta di media sosial atau di media massa diungkap. Nah, jadi orang juga nggak begitu percaya lagi. Nah, inilah beratnya membangun kepercayaan, sehingga tudingan Anda juga akan seperti itu, bahwa kemungkinan buru-buru karena bisa jadi akan terjadi pergantian kepala kepolisian. Tapi sampai sekarang kan belum diumumkan siapa yang akan menggantikan, dan itu harus melalui mekanisme di DPR yang sebenarnya saya tidak setuju Bung. Harusnya tetap aja ini prerogatif presiden, umumkan saja, nggak perlu juga fit and proper test lah, karena itu cuma gimmick-gimmick politik doang gitu loh.